Shalom, salam semangat, sehat, dan sejahtera. Renungan singkat hari ini adalah Tuhan, hancurkanlah kesombongan kami. Saudaraku, penderitaan, musibah, dan wabah yang Tuhan izinkan terjadi seperti saat ini sebenarnya itu baik buat kita, agar kita bisa stay at home dan merenungkan kembali hidup kita selama ini. Karena seringkali manusia lupa akan Tuhan Sang Pencipta dan Penebus. Karena gemerlapnya dunia dengan segala kesenangan dan fasilitasnya, sehingga tanpa sadar hati kita menjadi terikat. Kita lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang merasa hebat, angkuh, dan sombong, seakan-akan kita bisa hidup tanpa Tuhan. Agama atau iman kita seringkali kita pergunakan hanya untuk meraih segala ambisi dan kepentingan diri sendiri. Tuhan hanya kita manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu yang terjadi sebetulnya. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan marta, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Nah, saya dulu punya teman baik SD. Dia berhasil dalam bisnisnya dan keluarganya juga baik-baik. Ya, tetapi karena kesibukannya, dia tidak punya waktu untuk beribadah. Dia tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan dia mengalami sakit, dan setelah dia pergi ke dokter dan didiagnosa positif dia leukemia, maka dia merasa shock. Tetapi puji Tuhan, sejak saat itu dia mengalami perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dia mulai mencari Tuhan, dia mulai beribadah, dan dia sungguh mempersiapkan waktu-waktu yang dia punyai untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selama lebih kurang 2 tahun dia melakukan semua itu, dan akhirnya dia harus kembali kepada Bapa di surga. Nah, leukemia bagi dia adalah berkat. Karena melalui musibah itu, melalui sakit penyakit itu, dia kembali kepada Tuhan. Saudaraku, kadangkala Tuhan izinkan terjadi hal yang buruk dalam hidup kita, supaya kita ingat bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari kehidupan yang sementara di dunia ini. Tuhan ingin agar hidup kita sebagai anak-anak Allah sungguh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ingat, waktu kita tidak banyak. Karena itu Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi hidup kita memang sementara. Hidup kita ini seperti orang berkemah, dan sewaktu-waktu bisa kita bongkar. Jadi jelas kehidupan kita yang sebenarnya ada di depan, di langit baru dan bumi yang baru. Karena itu mari saudaraku, pakai kesempatan hidup yang singkat ini sungguh-sungguh untuk bisa menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. Lakukan seluruh kehendak-Nya sampai Ia kembali datang ke bumi untuk menjemput kita dan mendirikan kerajaan-Nya yang kekal. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat, sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin.